Saya Ahmad Nur Rahman dengan NIM 2205078 akan mempresentasikan mengenai jurnal dengan judul Analisis Perbandingan Algoritma Kriptografi Simetris dan Asimetris dalam meningkatkan keamanan sistem informasi. Pada pendahuluan, keamanan adalah hal penting dalam penyimpanan dan pengiriman informasi atau pesan. Keamanan dapat didefinisikan sebagai proses, prosedur, dan kebijakan yang dipakai untuk menutup akses yang tidak sah, memecahkan masalah, mengekspos, mengganggu, dan mengganti sumber daya jaringan komputer. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa keamanan sistem informasi harus dijaga kerahasiaannya agar informasi siap diterima oleh penerima dan dapat dikirim dengan cara yang dirahasiakan oleh orang lain yang tidak berwenang. Ini hanya boleh dibaca oleh penerima dan dapat dirahasiakan oleh pengirim. Ada cabang ilmu yang mempelajari privasi data atau informasi, yaitu kriptografi. Ilmu yang digunakan untuk memanipulasi data atau informasi dengan cara yang tidak dapat diuraikan. Itu dapat direproduksi sebagai informasi atau data disebut kriptografi. Kriptografi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu kriptografi simetris dan kriptografi asimetris. Enkripsi kunci simetris yaitu memakai kunci enkripsi yang sama dengan kunci deskripsi. Contohnya adalah algoritma DES, data encryption standard, LOVIS, TOVIS, MAR, IDEA, dan 3D DES, serta AES yang bernama asli Angel untuk enkripsi kunci asimetris, yaitu memakai kunci enkripsi yang berbeda dengan kunci enkripsi. Contohnya adalah algoritma RSA dan ECC. Kedua jenis kriptografi tersebut tentu ada kelebihan dan kelemahan masing-masing dalam meningkatkan keamanan sistem informasi. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini yaitu diperlukan analisis perbandingan algoritma kriptografi simetris dan asimetris dalam meningkatkan keamanan sistem. Pada metode penelitian, pada analisis menggunakan pendekatan studi pustaka dengan hasil beberapa penelitian sebelumnya. Analisis pertama dengan menggunakan metode kriptografi simetris, kemudian dilakukan analisis kriptografi asimetris. Dalam analisis ini, selanjutnya akan mengumpulkan informasi bagaimana tingkat keamanan data. Nah, ini flowchart analisis kriptografi. Dimulai dari start, menganalisa metode kriptografi, terus memilih analisa. Apabila metode asimetris, maka hasil analisa metode, lalu stop. Dan apabila analisisnya metode simetris, maka akan menuju hasil analisis metode dan stop. Proses implementasi yang digunakan pada metode simetris yaitu dengan algoritma RC5 dengan dibuat interaksi antar klien dengan server. Untuk klien akan menyiapkan data atau plain text ke server sebelum menggunakan metode RC5 untuk mengeksekusi data, dan itu akan menjadi file ciphertext yang dijelaskan di server. Sehingga data yang diterima dari server akan dikembalikan sebagai data primer atau mengembalikan data lebih mudah. Sedangkan untuk metode asimetris menggunakan teknik enkripsi teks biasa yang menggunakan kunci publik. Dibagi menjadi beberapa algoritma, antara lain algoritma enkripsi plain text, ciphertext 1, algoritma pemakai ciphertext 2, dan algoritma enkripsi plain text. Kemudian proses deskripsi dilanjutkan dengan menggunakan kunci yang berbeda atau private key. Selama deskripsi, hasil enkripsi melewati beberapa algoritma deskripsi kunci.
Hasil dari enskripsi sebelumnya adalah membagi Ciperkai-2 menjadi file-file terpisah, kemudian menggunakan Privatkai untuk mendekripsi Ciperkai. Kedua, keluaran dari hasil definisi kunci privat adalah kunci enkripsi 1. Kunci cipher 1 digunakan untuk deskripsi ciphertext, dan keluaran dari hasil deskripsi adalah teks biasa yang kita butuhkan. Hasil penelitian implementasi metode simetris pada tahapan diuji analisa waktu, keberhasilan proses penyandian, dan penyusunan kembali pesan transkripsi ke pesan asli atau plain text. Tahap pembuatan kunci memerlukan waktu kurang lebih 9-10 nanodetik, sedangkan waktu pelaksanaan proses penyandian dilakukan sebanyak 3 kali menggunakan satu berkas bertipe teks dengan ukuran berkas yang berbeda. Nah, pada tahap ini, kita mencoba untuk mengeksekusi proses enkripsi. Yang pertama adalah data 1 dengan plain text 200, ukurannya percobaan 1 10 dan cobaan 2 15 dan cobaan 3 15, maka average-nya 11,5. Untuk data 2 plain text-nya 500, hasilnya 20, dan yang kedua 15, dan yang ketiga 20, average-nya 9, dan seterusnya sampai data ke 10, yaitu plain text dengan ukuran 8189. Pengujian pertama 479, yang kedua 510, dan yang ketiga 483. Untuk implementasi metode asimetris memproses kunci enkripsi, proses algoritma enkripsi kunci sesi yang dimasukkan oleh pengguna dijalankan untuk mendapatkan kunci privat. Kunci sesi digabungkan dengan waktu login, tanggal login. Pembagian privat, kunci yang pertama kunci sesi waktu tanggal di prosesor, lalu diinputkan dalam matriks ordo 8x8 secara diagonal, lalu dikonversi dalam biner, lalu digeser 1 bit ke kiri, dan dikonversi dalam heksadesimal, dan diambil dua bilangan secara looping dikalikan matriks ordo 2x2. Untuk kunci privat, diambil dua secara looping dikalikan matriks ordo 2x2, lalu dikonversi ke biner, diubah nilai 1 menjadi 0 dan menjadi 1, dan dikonversi dalam heksadesimal, dan dibuatkan blok 8x8 sama dengan 4 blok, dan tiap blok ditranspose lalu menjadi kunci privat. Pemrosesan kunci publik enkripsi kunci pribadi akan dilakukan untuk mendapatkan kunci publik, yaitu dari awal kunci privat, lalu dengan rumus C sama dengan AX, X plus B, X plus BX, dan plus Y. Input secara diagonal dalam blok matriks ordo 8x8 sama dengan 8 blok. Tiap blok ditranspose dan dikonversi dalam biner, blok 1 X OR blok 2, blok 3 X OR blok 4, dan blok 5 X OR blok 6, dan blok 7 X OR blok 8, lalu dikonversi dalam heksadesimal, lalu menjadi kunci publik. Analisis simetris dan asimetris. Dari penggunaan metode simetris dan asimetris yang telah diperkenalkan sebelumnya, berikut adalah analisa dari metode simetris dan asimetris tersebut. Maka hasilnya untuk percobaan 1 sampai 10, enkripsi simetris dengan ukuran 200, maka time 11,5, lalu dalam asimetris dengan ukuran 1024, lalu times-nya 10. Dan di deskripsi untuk simetris ukuran 0, maka time-nya 0, dan asimetris dalam ukuran 8192 dengan times 70. Dan sampai data 10 untuk enkripsi simetris dengan ukuran 8189
maka time-nya 491,3 dan asimetri 11.300 sampai 16 juta ya. Untuk simetris 9.000 dengan waktu 532. Untuk asimetris berapa? Sampai 73.656. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.